Tuhan adik-adik. Kekuatan kita diuji, kesabaran kita diuji, kesehatan kita diuji, dan juga iman kita kepada Tuhan diuji. Apa sih Kak iman itu? Iman adalah kepercayaan atau keyakinan kita. Jadi iman kepada Tuhan adalah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Seperti adik-adik di sekolah, pasti pernah kan ujian? Apa sih gunanya ujian itu? Ujian agar kita bisa naik ke kelas berikutnya, ke tingkat berikutnya. Sama seperti iman, Tuhan ingin tahu seberapa kuat iman kita, seberapa teguh iman kita, sehingga kita diberi ujian. Agar kita bisa naik level, Tuhan akan semakin pakai kita dengan luar biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti tokoh yang akan Kak Debbie ceritakan pagi hari ini. Bapak ini mengalami banyak sekali ujian-ujian iman adik-adik. Dan ketika Bapak ini lolos, maka Tuhan akan menggunakan Bapak ini dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati Bapak ini dan kemanapun Bapak ini pergi akan menjadi berkat. Siapakah tokoh itu? Kita akan mendengarkan ya, sebentar lagi. Dasar dari cerita kita pagi hari ini ada pada kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Tokoh yang akan Kak Debbie ceritakan ini adalah tokoh yang sudah terkenal sekali di Alkitab. Mungkin adik juga hafal, ya. Tokoh ini adalah Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham ini adik-adik mengalami banyak sekali ujian-ujian dalam kehidupannya, terlebih ujian iman. Meskipun Bapak Abraham ini sangat dikasihi Tuhan, tapi Bapak Abraham ini tidak lepas dari ujian-ujian. Salah satu ujian yang akan Kak Debbie ceritakan adalah pada suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Bapak Abraham. Abraham menunggu janji Tuhan ini selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun ketika itu. Ketika Sarah, istri Bapak Abraham ini berumur 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian ibu Sarah ini melahirkan dan diberi nama Ishak. Anak laki-laki ini, Ishak ini tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar, seberapa kuat iman Bapak Abraham ini. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Pada saat itu ya, pada zaman itu untuk memberikan bakaran atau persembahan kepada Tuhan itu tidak semudah kita sekarang untuk pergi ke gereja, tapi harus ke tempat khusus untuk memberikan bakaran itu sebagai persembahan. Kemudian si Ishak ini tahu kan kalau Bapak Abraham ini akan memberikan persembahan, sehingga harus ada yang dibawa, seperti mungkin anak domba atau yang lainnya. Tapi ketika Bapak Abraham ini tidak membawa apa-apa, si Ishak ini bertanya sama Bapak Abraham ini, di mana anak domba yang akan dibakar? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Kemudian Bapak Abraham ini menata kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba yang akan dipersembahkan, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Mengetahui itu, Ishak hanya diam adik-adik. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Anak yang sangat dikasihinya, anak yang sangat disayang gitu ya. Dan menghitung 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham menaati Tuhan atau tidak. Dengan senang dan bersukacita gitu ya, Bapak Abraham ini melepas ikatan Ishak. Bapak Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Tuhan tidak jadi meminta Ishak sebagai korban,
ujian imannya si Bapak Abraham ini, tapi akhirnya domba itulah yang diikat, kemudian dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dari kisah Bapak Abraham tadi, kita bisa belajar banyak ya adik-adik. Bapak Abraham mengalami beberapa kali ujian. Yang pertama, ujian untuk memiliki seorang keturunan. Bapak Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Bukan waktu yang singkat itu adik-adik. Bapak Abraham memiliki seorang anak ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Ketika memiliki anak dan anaknya sudah mulai bertumbuh besar, Tuhan sekali lagi menguji Bapak Abraham dengan meminta Bapak Abraham memberikan anaknya sebagai korban persembahan. Meskipun dengan berat hati, dengan perasaan yang susah, Bapak Abraham menaati perintah Tuhan. Itu sebagai bentuk iman Bapak Abraham ini kepada Tuhan. Ketika Bapak Abraham ini akan menyerahkan anaknya sebagai korban persembahan, Tuhan menghentikan Bapak Abraham. Tuhan hanya ingin tahu seberapa kuat, seberapa teguh iman Bapak Abraham ini. Dan akhirnya pada ayat yang ke-17 ya, pada Kejadian 22 ayat yang ke Kejadian 22 ayat yang ke-17, Tuhan berkata, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Nah, demikianlah janji Tuhan kepada Bapak Abraham sebagai bentuk bahwa Tuhan mengasihi Bapak Abraham yang sudah menaati perintah Tuhan dan membuktikan bahwa imannya itu kuat dan imannya sudah teruji di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar ya adik-adik bahwa ternyata iman kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia, bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, apapun yang kita lakukan selama kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Seperti di tengah-tengah pandemi kita, ya, di tengah pandemi yang saat ini kita hadapi, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita dengan rezeki, memberkati kita dengan kesabaran apapun yang kita butuhkan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati ibadah kita. Adik-adik semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Keren. Loh, nggak apa-apa kan bisa dipotong. Oh iya.